Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya semua ya. Makannya dijaga supaya tetap sehat ya. Karena banyak virus, banyak bakteri di luar sana yang bisa menyerang kita suatu waktu. Ini yang belum dandan dulu. Oke. Hari ini kita bicara tentang demokrasi. Kalau di mata kuliah yang lainnya mungkin demokrasi juga udah banyak ya. Cuma bagaimana demokrasi kita lihat dari perspektif pembangunan politik ya. Kalau kita lihat di bukunya Chang He-je itu demokrasi di beberapa negara mungkin contohnya memang sudah agak lama ya. Tapi bisa kita menjadi pembelajaran buat kita bahwa yang namanya konsep demokrasi itu tidak semuanya bisa sama di beberapa negara. Ada karakteristik yang berbeda di antara negara-negara itu ya. Semua orang mengatakan dirinya demokratis gitu, atau sebuah negara atau pemerintahannya dikatakan demokratis. Tapi ya bagi kita secara normal atau secara prinsip-prinsip demokrasi ya ada yang tidak demokratis. Nah cuma ada beberapa kenapa mereka demokrasinya begitu ya, semacam orde baru otoriter tapi mungkin menganggap dirinya demokratis. Kemudian ada di Singapura, ada di Jepang, ada di Malaysia, India dan lain sebagainya yang bisa kita bahas bersama ya nanti melihatnya. Untuk itu kita persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang demokrasi dalam pembangunan politik. Guys, coba dong kasih satu kata tentang demokrasi. Satu kata demokrasi, keadilan. Satu kata tentang demokrasi, kesetaraan. Satu kata buat demokrasi, rakyat. Satu kata buat demokrasi, kebebasan. Tapi ini bentar dulu, emang demokrasi itu identik sama 4 kata tersebut ya? Rakyat, keadilan, kebebasan, kesetaraan. Bener kok, demokrasi itu identik sama 4 kata tadi. Nah, kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut tentang demokrasi, mending kita tanya Fahri aja yuk. Yuk! Nah, bener banget yang disebutkan 4 kata tentang demokrasi tadi. Karena demokrasi ada sistem pemerintahan yang kekuasaannya tertinggi berada di tangan rakyat, di mana rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Nah, secara epistemologis juga demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Nah, demokrasi berarti itu kekuasaan di tangan rakyat. Apa sih hubungannya demokrasi sama pembangunan politik? Nah, karena tuh pembangunan politik sama demokrasi itu keduanya menekankan pada pengaruh partisipasi rakyat. Demokrasi menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam partisipasi politik, sehingga pembangunan politik dapat berlangsung secara terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demokrasi diminati di banyak negara. Nah, demokrasi itu diminati karena memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Melalui sistem ini, rakyat memiliki kesempatan untuk menjalankan pendapat, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi mampu menciptakan stabilitas politik sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara juga, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu pengertian demokrasi. Walaupun demokrasi banyak alirannya, demokrasi tidak terlepas dari 3 pilar, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Ingat ya guys, walaupun demokrasi bebas, bukan berarti gak ada batas. Mari yuk kenalan di negara demokrasi di Asia dan Barat. Di negara Jepang, di mana demokrasi Jepang merupakan sebuah sistem yang sangat unik dan sangat khas. Berbeda dari model demokrasi Barat pada umumnya, sistem demokrasi di Jepang ini berkembang sejalan dengan sejarah panjang dan budaya yang sangat khas di Jepang, sehingga menciptakan sebuah bentuk pemerintahan yang mengedepankan stabilitas, konsensus, dan peran institusi tradisional serta modern secara bersamaan. Nah,
Demokrasi di negara Jepang berkembang dari proses modernisasi sejak abad ke-19 dan mengalami reformasi besar setelah Perang Dunia Kedua dengan pengaruh Amerika. Sistemnya adalah demokrasi parlementer dengan monarki konstitusional di mana kaisar berperan sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat tanpa memiliki kekuasaan politik secara langsung. Partai Demokrasi Liberal atau LDP merupakan partai dominan yang telah menguasai politik Jepang sejak tahun 1955. Meskipun pernah mengalami beberapa gangguan dan perpecahan, kekuasaan demokrasi Jepang juga terlihat dari birokrasi yang kuat dan nilai utama pengambilan keputusan yang menekankan prinsip konsensus dan stabilitas politik. Sistem demokrasi di Jepang ini dibangun secara kompleks dengan berbagai institusi, termasuk cabang pemerintahan lokal, serta peran signifikan organisasi tingkat menengah dan sektor swasta. Jepang juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan penolakan perang yang tertuang dalam konstitusi tahun 1947. Dalam sistem pemilihan Jepang, rakyat memiliki hak suara langsung untuk memilih anggota parlemennya, sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh anggota parlemen itu sendiri. Sehingga demokrasi Jepang ini merupakan perpaduan antara tradisi dan modernitas yang menekankan stabilitas, konsensus, dan peran berbagai institusi dalam menjaga kelancaran politik negara. Dinamika demokrasi di negara Thailand yang menunjukkan perjalanan penuh gejolak, di mana negara ini terus bergantian antara pemerintahan yang demokratis dengan kekuasaan militer. Pola ini mencerminkan adanya ketegangan antara aspirasi rakyat akan pemerintahan sipil dengan dominasi kekuatan militer yang masih sangat berpengaruh dalam politik Thailand. Nah, politik di Thailand menunjukkan pola yang unik, yaitu silih bergantinya periode demokratisasi dan kembalinya kekuasaan kelompok militer. Sejak monarki absolut berakhir pada tahun 1932, sudah terjadi 18 kali kudeta militer, termasuk kudeta terakhir yang terjadi pada Februari 1991. Nah, setelah kudeta itu, pemerintah menjanjikan pemilu dalam 1 tahun, namun pada kenyataannya, militer tetap sangat dominan. Pada tahun 1992, pengangkatan seorang jenderal militer sebagai Perdana Menteri memicu demonstrasi besar-besaran dan bentrokan yang menelan banyak korban jiwa. Meski ada perubahan struktur politik, militer tetap menjadi aktor yang penting. Selain itu, monarki di Thailand memegang peran khusus dan dihormati sebagai penjaga stabilitas dan identitas bangsa. Ketika para politisi dari kalangan sipil dianggap tidak mampu menjalankan tugas atau bahkan gagal memenuhi harapan rakyat, maka kekuatan lain seperti birokrasi dan militer akan secara otomatis mengambil alih kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwasannya demokrasi di Thailand ini belum sepenuhnya bebas atau mandiri, karena tetap harus berjalan bersamaan dengan dipengaruhi oleh kekuatan militer serta monarki yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas politik negara. Sehingga demokrasi di Thailand ini merupakan sebuah proses yang kompleks dan dinamis gitu, di mana kekuatan militer dan monarki tetap menjadi faktor kunci yang membatasi perkembangan demokrasi sipil secara penuh. Ini kita akan membahas terkait sistem politik di Malaysia. Kita akan membahas terkait sejarah demokrasi parlementer di Malaysia, lalu ada dinamika politiknya, hingga kebijakan ekonomi apa yang membentuk masyarakat Malaysia saat ini. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut. Sejak 1957, Malaysia menerapkan demokrasi parlementer dengan aliansi yang dipimpin UMNO sebagai penguasa utama. Meskipun ada partai lain seperti DAP, PAS, aliansi ini tetap mendominasi politik nasional. Sistem federal menciptakan pusat kekuasaan yang berbeda, sehingga partai oposisi bisa kuat di beberapa wilayah tertentu. Seperti PAS contohnya, dia kuat di wilayah Kelantan dan Gerakan ada di Penang. Peran para sultan juga menambah keragaman dalam politik. Pada 13 Mei 1969, terjadi kerusuhan rasial yang serius yang menyebabkan parlemen diskors dan negara dalam keadaan darurat hingga Januari 1970. Kejadian ini memperkuat posisi orang Melayu dan bahasa Melayu dalam konstitusi.
hak-hak Melayu diutamakan, dan non-Melayu diharapkan menerima keputusan tersebut. Demi stabilitas nasional, pemerintah juga memperketat hukum penghasutan dan membatasi kebebasan pers untuk menjaga keharmonisan antar etnis. Di sisi ekonomi, kebijakan ekonomi baru atau kita sebut NEP yang dijalankan selama 20 tahun berhasil membangun kelas menengah Melayu melalui pendidikan dan akses modal. Kelas menengah ini diharapkan mendorong partisipasi lebih besar dalam politik dan menuntut pemerintahan yang bersih dari korupsi meskipun aliansi UMNO tetap menjadi kekuatan utama. Singkatnya, politik Malaysia dibentuk oleh sejarah demokrasi parlementer, tantangan kerusuhan rasial, dan kebijakan ekonomi yang kuat. Sistem ini menegaskan posisi Melayu dan mengedepankan keharmonisan sosial, sambil membuka peluang pengembangan ekonomi dan partisipasi politik lebih luas di masa depan. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan dinamika politik yang kompleks. Demokrasi di Indonesia berkembang seiring perubahan rezim dan kebijakan yang pada akhirnya membentuk masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis saat ini. Untuk lebih jelas, mari kita bahas. Sejarah demokrasi Indonesia diawali pada masa kemerdekaan 1945 dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara dan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Namun, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, demokrasi sempat mengalami masa-masa otoriter dengan pembatasan kebebasan politik. Setelah reformasi 1998, Indonesia bertransformasi ke demokrasi yang lebih terbuka dengan sistem multipartai dan pemilu yang bebas dan adil. Dinamika politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh keragaman etnis, agama, dan budaya yang terus memunculkan tantangan dan peluang untuk mencari konsensus dalam kebijakan publik. Kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk upaya memperkuat otonomi daerah yang memungkinkan partisipasi masyarakat lebih luas dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan. Selain itu, berbagai kebijakan sosial dan ekonomi termasuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan menjadi instrumen penting dalam membentuk masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Demokrasi Indonesia adalah hasil proses yang panjang yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik dan kebijakan yang terus berkembang. Dengan otonomi daerah dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, Indonesia terus berupaya membentuk masyarakat yang demokratis, plural, dan adil. Demokrasi di Barat lahir dari proses sejarah yang panjang, bukan dari penyeruan atau paksaan luar. Akar demokrasi modern dapat dilihat di Inggris dan Belanda pada abad ke-17, lalu berkembang kuat di Amerika Utara. Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari faktor protestantisme, perdagangan, dan revolusi Inggris yang menanamkan gagasan kebebasan, kesetaraan, serta perlawanan terhadap kekuasaan absolut. Perjalanan demokrasi Barat berlangsung melalui gelombang yang panjang sejarah. Gelombang pertama muncul di Inggris dan Belanda pada abad ke-17 yang dipengaruhi oleh perdagangan dan protestantisme. Gelombang ini berkembang di Amerika Utara dan meledak dalam era revolusi demokratis. Lalu pada abad ke-18 atau revolusi Amerika dan revolusi Prancis, dan pada abad ke-19 terjadinya fase konsolidasi demokrasi, terutama di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan sebagian Amerika Latin. Namun perkembangan ini tidak linear karena ada periode kemunduran. Gelombang kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika sekutu memaksakan demokrasi Jerman, Jepang, Italia, dan beberapa negara lainnya. Nah, gelombang demokrasi ketiga dimulai pada tahun 1970 di Eropa Selatan, lalu menyebar ke Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur. Nah, setelah runtuhnya komunisme. Terdapat dua faktor utama yang mendorong tumbuhnya demokrasi Barat. Yang pertama, pembangunan ekonomi industrialisasi, di mana meningkatnya pendidikan, urbanisasi, kelas menengah yang kuat, dan berkurangnya kesenjangan sosial.
Yang kedua, pengaruh ideologi Barat, di mana adanya gagasan kebebasan, liberalisme, konstitusionalisme, serta tekanan politik dari kekuatan Barat terhadap negara non-Barat. Secara keseluruhan, demokrasi di Barat merupakan hasil dari evolusi internal masyarakat Barat sendiri. Faktor penting yang mendukung adalah ekonomi modern, pendidikan, urbanisasi, kelas menengah, serta penyebaran nilai kebebasan individu. Nah, karena itu, demokrasi Barat relatif lebih kokoh dan berakar dalam budaya mereka. Secara keseluruhan, demokrasi di Barat merupakan hasil dari evolusi internal masyarakat Barat sendiri. Faktor penting yang mendukung adalah ekonomi modern, pendidikan, urbanisasi, kelas menengah, serta penyebaran nilai kebebasan individu. Karena itu, demokrasi Barat relatif lebih kokoh dan berakar dalam budaya mereka. Jadi, demokrasi di Barat bukanlah proses alami di semua tempat, melainkan hasil interaksi antara perkembangan internal atau ekonomi dan sosial dan juga pengaruh eksternal atau budaya dan ideologi Barat. Nah, karena sebelumnya telah dimention model demokrasi Asia oleh Khaila dan Nawaf dan juga telah dimention demokrasi Barat, selanjutnya masuk kepada perbandingan antara demokrasi Asia dan demokrasi Barat. Yang pertama, ciri khas dari demokrasi Barat. Demokrasi ini merupakan sistem politik demokratis tertua di dunia modern. Akar sejarahnya berasal dari Revolusi Inggris dan juga penduduk Inggris di Amerika Utara pada abad ke-17. Yang kedua, gagasan demokratis Barat ini tumbuh dari berbagai sumber, termasuk egalitarianisme, kelompok religius radikal, teori hak asasi manusia dari John Locke, dan juga pemikir Inggris pada abad ke-18. Yang ketiga, demokrasi Barat ini selalu didorong oleh permusuhan terhadap kekuasaan dan negara, dengan tujuan membatasi kekuasaan individu atau kelompok. Yang keempat, demokrasi Barat ini muncul sebelum revolusi industri berdasarkan masyarakat pedesaan dan hak milik pribadi. Nah, demokrasi Barat ini terbentuk tanpa melalui perjuangan kelas atau revolusi demokrasi. Yang kelima, demokrasi Barat ini berkembang sendiri dan melepas diri dari akar Inggrisnya. Meskipun pada awalnya merupakan negara Eropa Utara dan Protestan, namun kini identitas etnis tersebut sudah berkurang dan Amerika menjadi negara dengan identitas yang lebih pluralistik. Nah, selanjutnya ciri khas dari demokrasi Asia. Yang pertama, adanya rasa komunitarian yang menekankan pentingnya individu sebagai bagian dari kelompok atau masyarakat dan lebih mengutamakan kebaikan bersama daripada hak individual. Contohnya, demokrasi di Asia ini menempatkan konsensus dan musyawarah mufakat sebagai prinsip dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, penghargaan terhadap otoritas dan hierarki sangat kuat di kebudayaan Asia, di mana kritik langsung kepada penguasa ini jarang dan dianggap merusak keharmonisan sosial. Nilai-nilai ini berbeda dari demokrasi Barat yang menekankan oposisi dan juga kritik. Ciri khas yang ketiga, partai dominan berkuasa lama menjadi ciri khas demokrasi Asia, seperti LDP di Jepang, Partai Kongres di India, UMNO di Malaysia, dan Golkar di Indonesia. Nah, partai-partai itu memiliki keunggulan sejarah dan organisasi yang kuat sehingga oposisi sulit mengalahkan mereka. Nah, secara garis besar, perbandingan model demokrasi Asia dan model demokrasi Barat terletak pada identitas demokrasi Barat ini cenderung berubah menjadi pluralistik dan juga lepas dari akar etnisnya. Sementara demokrasi Asia tetap terikat kuat pada nilai-nilai sosial budaya dan juga struktur tradisional masyarakatnya. Yang kedua, demokrasi Barat ini menekankan hak individu dan individualisme. Sementara demokrasi Asia lebih mengutamakan rasa komunitarian dan juga kebaikan bersama dalam pengambilan keputusan.